Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Terlalu membuta ya, kan terlalu dengan seseorang itu kena pembelaan yang tanpa nalar. Dia ini termasuk orang yang telah melakukan perbuatan syirik, syirik yang nyata dan jelas dan paling atas. Jadi dia mengilahkan Prabowo itu seperti Allah. Langsung tangkap saja. Artinya fraksi PAN sini menantang. Setuju. Muhammad, driver online Depok. Mulyadi dari Forum News Network FNN. Ini ada apa namanya? Ada Mas Umi, Mas Umi. ada Ahmad Yani Channel, Ada Ahmad Yani Channel, ada macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Popole TV, oke. Sarwa. Ini narasumber saya Jawa Media. Ahmad Yani, Nongko SHMH, Ketum Masyur. Angga tim Nas dari kelompok Paslon Amin. Nomor 1. Yang kedua Dr. Herman Kadir, caleg dari Partai Umat. Mantap. Tapi di luar semua itu yang paling penting beliau berdua dulu bantuin saya waktu kasus Jimbuangan. Iya. Saya juga dong. Oh iya, boleh. Hampir lupa. Om Juju. dan itu membuktikan bahwa apa yang diungkapkan oleh Ani itu betul. Bahwa yang Negeri Konoha. bukan di masalah indeks demokrasi orang berpendapat pendapat ya. Oke, kali ini kita mau bicara bebas pendapat, bicara yang kebablasan, yaitu si Julhas Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, tim dari Paslon 2 yang viral kemarin. Dia mengatakan bahwa karena saking cintanya kepada Pak Prabowo Subianto sampai habis walap dolim pun nggak mau ngomong amin, diem aja. Lalu saking cintanya lagi waktu terakhir bukannya begini tapi begini. Ini sebuah kedustaan yang luar biasa besar. Saya kira ini penistaan agama. Ya, penistaan agama ini para praktisi hukum bisa kita mintai komentarnya, bukan cuma sekadar mereka si Julak ngapain tapi kita apain. Yang pertama Bang Yani, kita singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, yang pertama saya kira inilah menyebut saya kalau kita terlalu membuta ya, kan terlalu dengan seseorang itu kena pembelaan yang tanpa nalar, ya kan? tanpa nalar dan lain sebagainya, sehingga kita terkesan menjadi mengkultuskan, gitu. Dan kalau mengkultuskan dalam hal-hal yang bersifat mungkin sosial, orang masih bisa memahami. Tapi kalau dalam hal-hal yang berhubungan dengan persoalan-persoalan akidah, apalagi menyangkut masalah ibadah khusus, sholat itu kan ibadah khusus ya. Ibadah khusus yang punya aturan rukun dan syarat untuk orang itu sah atau tidak syahnya sholat itu, maka itu menjadi persoalan serius. Yaitu kedua, juga amalan-amalan yang paling utama dari Islam itu, yang lainnya belum diperiksa kecuali amalan sholat. Jadi sholat itu betul-betul menjadi tiangnya agama, pondasinya agama. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak bisa, apakah ini bercandaan, apakah ini menunjukkan kecintaan terhadap apa yang kita idolakan. Menurut saya ini adalah tidak bisa dalam koridor, dalam spektrum itu. Nah ini menurut saya ini ya sebaiknya memang ini sahabat kita ini Zulhas ini ya segera ya kan menurut saya
minta maaf saja ya, minta maaf bahwa dia slip the form, ya kan, slip lidah, salah ngomong, minta maaf, dan dia kunjungin saja MUI, karena MUI kan sudah mengeluarkan pernyataan. Ya, kayak MUI keras, pernyataan keras, dan dia mengeluarkan pernyataan. Kalau nggak dia akan berdampak pada dia dan pada partainya dan paslon yang didukungnya. Seperti itu. Dan kita harus sudahi juga itu. Setiap persoalan pemilu ini selalu jadi agama, ya, dan menjadi persoalan gitu loh. Ya, dulu kan seolah-olah anti politik identitas. Sekarang kok dia mengeksploitasi. Ini yang menurut saya inilah yang mengeksploitasi identitas keagamaan. Bukan politik identitas, tapi mengeksploitasi politik keagamaan atau identitas agama dalam rangka elektoral. Jadi tidak sesungguhnya ini menegakkan politik identitas. Karena politik identitas kayak Mas Umi jelas-jelas politiknya politik identitas, tapi tidak mengeksploitasi nilai-nilai agama dalam kepentingan elektoral. Jadi menurut saya ini harus segera, ya, Pak Zul terbuka, karena itu disampaikan juga terbuka di acara asosiasi pedagang pasar, ya. Dan dia bicara sebagai Menteri Perdagangan. Nah, apalagi dia bicara tidak ada konteksnya lagi, ya. Saya sudah nonton, ya, saya sudah nonton seperti itu, dan itu dia juga membuktikan yang mana yang dia sebutkan seperti itu. Di mana banyak. Jangan sampai insinuasi, ya, insinuasi terhadap sesuatu, karena dia ingin betul-betul memberikan legitimasi bahwa pasangan calon yang didukung itu luar biasa. Ya, jangan nggak ada. Kalau nggak ada kan bisa masuk kategori berita bohong. Nah, kita pasal 14 ayat 1. Oke, jangan pakai dia aja. Buat kita membahas berkelebihan kan? Waktu itu kan berita bukan hanya bohong. Kalau berita berkelebihan itu bisa masuk. Oke. Bang Herman Kadir, tadi Bang Yani menyebut ada semangat kultus individu yang berlebihan, ya. Kultus individu yang berlebihan, ini pakai berlebihan pula. Teman kita Adi Masafi malah sudah menyebut dalam podcast saya berhala Prabowo. Bang, ini gimana Bang dalam kaitan dua hal itu, pelanggaran undang-undang pemilu dan pelecehan agama Islam? Silakan. Jadi kalau saya lihat dalam teori tauhid, dia ini termasuk orang yang telah melakukan perbuatan syirik, syirik yang nyata dan jelas dan paling atas. Jadi dia mengilahkan Prabowo itu seperti Allah. Ini udah tahap itu. Jadi dia masuk kategori syirik. Nah, yang kedua termasuk kategori juga orang munafikun. Artinya kalau dia nggak tobat, ya, orang munafik itu di dalam Al-Quran diancam dan dibakar dalam kerak neraka yang paling dalam, dasar neraka itu. Ini masuk kategori munafik. Kalau dia tidak tobat, dia akan dibakar hidup. Dan yang ketiga, ini sudah masuk unsur delik. Artinya delik umum atau aduan? Delik umum, ya. Ini udah jelas tanpa aduan, kepolisian harus menindak. Artinya sama aja kayak kasus Ahok. Ini gak main-main ini. Penyidik harus segera mengambil tindakan hukum terhadap dia. Ini jelas pelanggaran hukum dan tawar. Dia sudah melecehkan agama, ya, sudah jelas itu. Dan undang-undangnya sudah diatur, ya. Orang yang melecehkan agamanya ancaman pidananya nggak masalah. 56A, OHP itu udah 6 tahun, ya. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kalau undang-undang PP nomor 1 tahun 46 kena juga ini. Kena juga. Lebih tinggi lagi 10 tahun. Ya, ancaman 10 tahun. Artinya kalau saya dengan ancaman 10 tahun itu bisa ditahan, ya? Ditahan, harus segera ditahan dulu. Artinya kalau Ahmad Yani kan suruh maaf-maafan, enggak? Tetap harus diambil tindakan hukum. Baik, kalau agama udah jelas. Dia termasuk golongan orang yang muslim, termasuk golongan munafik. Harus tobat, ya? Harus tobat. Kalau dia tidak ada merasa akan diazab sama Allah di akhirat nanti dalam neraka yang paling jahat.
Jadi itu. Kalau hukuman pidana udah jelas lah, udahlah pelecehan agama, menghina agama ini masuk KUHP jadi. Yang sudah saya bilang tadi ya, udah KUHP masuk, undang-undang PDP tahun 46 juga masuk, udah masuk. Kalau penalti dasar lagi 10 tahun. 10 tahun. Sip, dulu ada Bang Juju Purwanto. Ini tim lawyer saya juga waktu kasus buang anak. Bang Juju, ini ada desakan dari Bang Kadir, Bang Kadir, bahwa polisi harus segera mengambil tindakan tegas, ya, tanpa, karena kan delik ini berumum, tanpa ada aduan pun harus sudah mulai, ya kan? Tapi dengan pengalaman Bang Juju mendampingi begitu banyak ulama dan aktivis, ya, apakah harapan Bang Herman Kadir kira-kira bisa dipenuhi oleh polisi nggak? Oleh karenanya dalam kesempatan ini, di mana sudah jelas-jelas seorang Zulkifli Hasan yang sekaligus adalah pejabat negara dan sekaligus pemimpin partai politik, tidak ada lagi membedakan diskriminasi hukum di antara kita, di antara mereka. Ya, jadi kalau pengalaman kami bersama Bang Yani dan Bang Herman Kadir begitu ya, mendampingi para tokoh-tokoh, baik ulama kita, aktivis muslim, masuk Pak Edi Mulyadi juga, masuk Habib Rizik Syihab begitu, masuk rekan Munarman, semua dihukum tanpa suatu kesalahan yang pasti, kesalahan yang jelas apa yang diperbuatnya sama. Ya, dengan ucapan satu kata, oh saya baik-baik saja dihukum. Bang Edi. Apalagi ini jelas-jelas dikatakan rekan saya dengan pasal 156A KUHP itu jelas-jelas ada unsur yang nyata-nyata penghinaan kepada agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di negara kita ini, 80% lebih gitu. Oleh karenanya sudah nyata-nyata, sudah jelas bahwa unsur kesalahan itu, karena tadi menjelaskan saya bahwa ini sudah ini merupakan pidana umum, jadi tidak perlu lagi nunggu lagi penyidik pihak polisian, langsung tangkap saja, langsung periksa. Jadi semua itu hukum diterapkan sama kepada siapapun, equality before the law aja sudah harus diterapkan. Jangan tajam ke golongan kanan yang 2-3 tahun terakhir itu ada kepada ulama, kepada aktivis muslim, itu saja. Itu yang kami alami. Jadi ini bukan cuma wacana, omong kosong. Ini fakta, Bang Edi. Jadi sekali lagi kami berharap agar Saudara Zulkifli Hasan segera diproses, dipanggil dan di BAP. Begitu harapan kami. Oke. Ini ada informasi. Ya, informasi dari Ketua Umum Perhimpunan Advokat Muslim Indonesia. Ya, siapa namanya? Namanya Profesor Dr. Suhendar, SH LLM. Ya. Jam 5 sore tadi dia sudah melaporkan Zulkifli ke Mabes Polri. Oke. Ini tadi buat Bang Yani ya. Ini kan beliau ini kan alirannya beda nih, alirannya soft. Walaupun Bang Herman enggak setuju, enak aja maaf. Bang, saya nggak tahu apakah abang berpikir apa soft itu, apakah karena perlu kita dampingin. Sudah. Equality berkedaulatan tadi kan. Setara di mata hukum, tapi kan prakteknya setara di mata hukum, tapi tidak setara di mata penegak hukum. Apa setelah itu masih skeptis dan pesimis? Jadi gini, yang pertama tentunya secara subjek dan objek ya. Subjek ini ya kalau memang tadi berdasarkan informasi Bang Herman Kadir sudah ada pihak yang melaporkan seperti itu. Saya kira tugas berikutnya ada di aparat penegak hukum. Segera menindaklanjuti. Terus yang kedua, ya, secara segi kemanusiaan, secara manusia, supaya tadi apa yang dikemukakan oleh Bang, saya tetap bahwa Bang Zul itu atau Saudara Zulkifli Hasan itu kan sahabat saya juga. Kami bahkan satu miskin seperti itu. Tetangga rumah ya segera rumah ini kan. Tapi kan kita kan kalau menegakkan hukum itu andai Fatimah mencuri kan tetap hukum tetap hukum. Tapi dia sebagai itu ada, saya kira harus segera. Saya belum dengar ya pernyataan resmi setelah kemarin itu membuat press conference, dia membuat pernyataan permohonan maaf. Belum ada, kan harus dilakukan dong. Bang Edi aja buat pernyataan mohon maaf walaupun tidak kita pahami tidak salah ya kan, tapi buat pernyataan permohonan maaf. Datanglah ke lembaga-lembaga keagamaan ya, terus di dia terus lah ya seperti itu. Proses penegakan hukum ya proses lain lagi itu kan berjalan seperti itu.
Saya nggak tahu kalau proses ini. Itu. Jadi proses penegakan hukum silakan saja berjalan, apalagi sudah ada yang melapor. Itu silakan berjalan. Tapi dia sendiri tadi ada kata sebagai seorang muslim, ya kalau salah kita tobat, minta maaf. Itu hal yang simpel. Minta maaf kalau salah saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi lah. Saya tidak akan lagi mengkhususkan ya. Itu bahaya. Memberhalakan. Bahayanya kalau membela membuta atau membela sesuatu itu ada ketakutan. Ini sudah ada klarifikasi dari ketua fraksi PAN namanya Sulaiman Daulay. Cuman makin membenarkan. Dia bilang Jul tuh udah sholat di mana-mana. Nggak ada orang mengamin katanya. Yang kedua, nambah nih. ini memang benar itu katanya. Waduh, artinya fraksi PAN sini menantang. Setuju kali. Artinya dia merasa tidak bersalah. Ya, dan menantang kalau Dan menantang. Oke, kita akan lawan ini. Kita akan kerahkan tim pembela akidah Islam akan berjuang, tim advokat Muslim Indonesia juga akan berjuang untuk melaporkan sudah jelas ini. Kami juga. Karena kita akan lawan ini. Kalau dia sudah menyatakan kita berarti menyatakan perang terhadap umat Islam. Ini menarik. Ketika Bang Yani masih berhusnuzon, ya, berbaik sangka kepada Zul dan memberikan saran-saran dalam agama bla 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 bla. Ternyata fraksi PAN ini seperti menyiramkan bensin ke api. Semakin membara. Saya dalam podcast saya 2 kali bilang tadi siang tadi pagi bahwa saya kan sebodoh-bodohnya orang Islam, selemah-lemahnya iman mereka nggak mungkin akan menggadaikan Tidaknya. salatnya demi. Presiden itu nggak berani nih ngomong ini. Oke, sekarang Bang Jujur sebagai penutup barangkali, Bang, kira-kira dampaknya apa nih buat elektabilitas PAN dan Prabowo yang diusung? Ya, gini. Tentu seyogianya sebagai umat Muslim di Indonesia yang mayoritas ini setidaknya ada dampak itu. Apalagi Partai PAN juga mendeklarasikan diri sebagai partainya ini juga yang membela atau membawa kepentingan umat, gitu ya. Seperti itu kan, jargonnya kan seperti itu. Dengan umat ini maksudnya? Umat PAN, bukan umat yang sebelah. Jadi seperti itu. Ini veteran PAN semua. Umatnya Prabowo itu mah. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Paling tidak kami yakin bahwa ini akan berdampak negatif kepada umat Muslim secara keseluruhan, setidaknya dengan pernyataan yang kata sikap yang kekeh dari seorang Zulkifli Hasan sampai saat yang belum juga memohon maaf, apalagi juga dari fraksi PAN juga belum pernah atau dia menyatakan penyesalannya seperti itu. Maka kami yakin dan kami akan lawan kalau seandainya mereka juga menyesalkan atau katakanlah sudah jelas secara normatif mereka melanggar hukum seperti itu. Dan jadi saya tanya ke beliau tadi karena di sini sudah banyak penonton saya kasih komentar untuk tenggelamkan partai penista agama. Lawan ya. Oke, sebagai penutup Bang Herman tadi, Bang Herman timnya akan melaporkan. Kira-kira kapan? Harus segera ini. Ya ini karena sudah ada statement dari fraksi PAN. Artinya ini nggak main-main. Partainya sendiri membela kelakuan ketua umumnya. Artinya dia menentang umat Islam. Maka kami dari tim pembela akidah Islam, saya ketuanya, dan tim advokasi Muslimin Indonesia, Muslimin ada, dan anggotanya sudah ribuan juga, ya akan segera melaporkan juga. Segera itu kapan? Nah ini sudah lapor tadi. Tim advokasi Muslim sudah melaporkan ke Mabes Polri. Besok tim pembela akidah Islam kita laporkan lagi. Kapan? Besok lah usaha. Kita akan laporkan ini. Oke, setelah sekalian ini menarik juga ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali. Jadi ibaratnya kita harus gulirkan nih kalau setuju. Saya kira ini sangat serius. Ahok jilid 2 ini. Iya. Wah, yang dilakukan si Jol ini lebih parah daripada Ahok. Lebih parah ya. Setuju ya? Lebih parah dari Ahok. Oke, silakan komentar. Tetangganya dan Oke, jangan kayak gini. Dan bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat tolong di-share di
di-share ke teman-teman yang lainnya supaya menjangkau lebih banyak orang ya. Demikian saya Edi Mulyadi berkaitan dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul.